Jambi ya, jangan malu bilang. Artinya saat kita belajar, kalau ibu plesetkan katanya tadi, jangan malu bilang. Artinya saat belajar nanti jangan malu bilang, jangan malu bertanya jika kurang memahami materinya. Baik, kita jadi hari ini, kalau materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari apa? Itu terdiri dari apa saja pastinya? Laporan keuangan. Jenis dan laporan keuangan ya, Eva? Laporan laba rugi, Lagi? laporan posisi keuangan atau neraca, Ada satu? laporan perubahan modal, laporan arus kas. Ya, jadi itu jenis. Jadi jelasnya hari ini kita akan belajar, ya materinya masih praktikum ya. Tepatnya materi tentang jurnal penutur. Adapun KD dari pembelajaran hari ini yaitu kalian akan belajar tentang yang pertama menganalisis transaksi jurnal penutup pada perusahaan manufaktur. Berikutnya melakukan pencatatannya atau penyusunan jurnal penutupnya. Lanjut nak. Nah, tujuan pembelajarannya di sini adalah intinya agar kalian bisa menyusun jurnal penutup, gitu ya. Kemudian sudah pasti yang pertama melatih kerjasama kalian. Ya, jadi kerjasama antar kelompok nggak boleh ego ya. Jadi harus saling membantu, harus saling bekerja sama. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial, berkomunikasi dengan teman. Berikutnya ya sudah pasti meningkatkan percaya diri. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis juga. Jadi itu tujuan dari cooperative learning. Nah, berikutnya sebelum kita mulai lebih jauh, Ibu punya video. Tolong disimak baik-baik, sebentar Ibu ajukan pertanyaan dari video ini. Terlebih dahulu, kemudian ada diskusi kelompok. Habis diskusi kelompok nanti akan ada tim game turnamen. Kemudian yang terakhir akan ada evaluasi. Jadi itu langkah-langkah pembelajaran hari ini. Yang pertama, closing jurnal. Kita lanjut dulu ke materi ya. Untuk evaluasi, Ibu tekankan lagi, evaluasi akan dilaksanakan atau dilakukan secara online pada e-learning. Mungkin di akhir pembelajaran Ibu akan jelaskan lebih detail. Kemudian untuk closing jurnal atau jurnal penutup, pengertiannya adalah jurnal yang disusun pada akhir periode untuk menutup akun nominal atau akun sementara. Ada yang bisa menyebutkan contoh akun nominal? Coba angkat tangan. Ya, coba Winda. Apa itu akun nominal? Akun nominal atau akun sementara itu contohnya pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban. Berikutnya, mengapa disebut akun sementara? Ada yang bisa? Coba angkat tangan. Kenapa, Doni? Kenapa disebut dengan akun sementara? Karena pada Kita akan membahas akun-akun yang memerlukan jurnal penutup. Akun-akun yang memerlukan jurnal penutup ada akun apa saja? Yang pertama, ada akun beban, sudah pasti beban-beban atau biaya-biaya. Kemudian ada akun pendapatan atau penghasilan. Nah, kalau bicara masalah perusahaan dagang, pendapatannya berupa apa? Didapat dari apa? Yang tahu? Dari penjualan. Oke, lanjut. Nah, itu pasti penjualan, ada pembelian, ada laba rugi, ada private. Masih ingat apa itu private? Coba Nia, Ibu tunjuk apa itu private-nya. PV adalah pengambilan pribadi oleh pemilik Pengambilan. Yang diambil apa? berupa uang kas mungkin. Berupa uang ya. Boleh nggak kalau bukan berupa uang? Boleh? Boleh. Jadi pengambilan pribadi pemilik itu dikenal dengan istilah. Kemudian ada, nah kalau pada perusahaan manufaktur yang memerlukan jurnal penutup yang ditambahkan adalah ikhtisar harga pokok produksi. Kemudian ada BOP. Kepanjangannya apa kalau BOP? Biaya ongkos pabrik. Ada selisih BOP. Ini tambahan. Yang di sebelah kanan itu nanti tambahan perbedaan jurnal penutup di perusahaan
pertama adalah perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur terdapat 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku atau raw in material, persediaan barang setengah jadi atau work in process, dan persediaan barang jadi atau finished good. Hal ini karena kegiatan perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan baku atau bahan mentah yang dibelinya dari supplier, lalu menjualnya kembali dalam bentuk barang jadi. Oleh karena itulah, di dalam perusahaan manufaktur ini terdapat ciri khas yang membedakannya dengan perusahaan lain, yaitu dengan adanya akuntansi biaya. Yang di dalam akuntansi biaya ini terdapat 2 komponen biaya, yaitu biaya produksi dan biaya operasional. Tentu dong, kalau kita mengolah suatu bahan baku menjadi barang jadi, kita perlu biaya produksi yang melibatkan material, labor atau tenaga kerja, dan factory overhead. Baiklah, kita beralih ke perusahaan selanjutnya, yaitu perusahaan dagang. Dalam perusahaan dagang, hanya terdapat 1 jenis persediaan karena kegiatannya hanya membeli barang dari pemasok, lalu menjualnya kembali pada konsumen tanpa adanya proses pengolahan. Oleh karena itulah, di dalam perusahaan dagang tidak dikenal istilah cost of good manufacture. Ya dong, dia kan tidak melakukan proses produksi, bagaimana mungkin bisa ada COGM? Tetapi masih terdapat cost of goods sold dengan memperhatikan biaya-biaya seperti biaya angkut atau biaya lainnya sebagai dasar harga pokok penjualan kepada konsumen. Perusahaan ini memanfaatkan margin dari penjualan barang kepada konsumen dengan pembelian barang tersebut dari supplier. Baik persediaan barang setengah jadi atau work in process dan persediaan barang jadi atau finished good. Hal ini karena kegiatan perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan baku atau bahan mentah yang dibelinya dari supplier, lalu menjualnya kembali dalam bentuk barang jadi. Oleh karena itulah, di dalam mengolah suatu bahan baku menjadi barang jadi, kita perlu biaya produksi yang melibatkan material. Di dalam perusahaan dagang tidak dikenal istilah cost of good manufacture. Ya dong, dia kan tidak melakukan proses produksi, bagaimana mungkin bisa ada COGM? Tetapi masih terdapat cost of goods sold dengan memperhatikan biaya-biaya seperti biaya angkut atau biaya lainnya sebagai dasar harga pokok penjualan kepada konsumen. Perusahaan ini memanfaatkan margin dari penjualan barang kepada konsumen dengan pembelian barang tersebut dari supplier. Baik. Kurang lebih seperti itu tadi videonya. Video tadi membahas tentang apa nak? Perbedaan. Angkat tangannya dulu. Coba angkat tangannya tinggi. Ya, coba ya. Di perusahaan manufaktur terdapat 3 persediaan, sedangkan di perusahaan dagang hanya terdapat 1 persediaan. Ya, jadi Eka bilang kalau di perusahaan manufaktur ada 3 jenis persediaan, kalau perusahaan dagang cuma ada 1 jenis persediaan. Ya, jadi itu perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Berikutnya ada yang mau bertanya lagi terkait perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, coba. Untuk perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Ya, pertanyaan dari Eva bagus sekali. Apakah ada perbedaan dari segi laporan keuangan antara perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang? Ada yang mau menanggapi? Yuk, siapa mau menanggapi? Silakan. Nggak ada yang mau angkat tangan? Ditunjuk nih. Oh, Deli angkat tangan. Silakan Deli. Perbedaan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang tidak tercatat adanya laporan harga pokok produksi karena memang tidak ada proses produksi. Sedangkan pada perusahaan manufaktur ada proses produksi sehingga perusahaan memerlukan sebuah laporan harga pokok produksi. Oke, jadi ada tambahan ya. Jadi ada tambahan berupa laporan harga pokok produksi pada perusahaan manufaktur. Ada lagi yang bisa menanggapi ataupun menjawab pertanyaan dari Eva tadi? Jadi sudah bagus tadi yang dari Delia. Ada yang mau menanggapi lagi? Perbedaan perusahaan dagang dan manufaktur. Yuk. Kalau tidak ada ibu tunjuk, Roni ibu tunjuk. Yuk. Kalau di perusahaan dagang itu
dari segi di laporan keuangan itu ada apa namanya? Ada yang namanya ya kalau di perusahaan dagang itu ada namanya cost of goods sold. Ya, bagus. Kalau di perusahaan manufaktur ada yang namanya COGM. Iya, bagus sekali. Jadi itu perbedaannya ya. Perbedaan tambahan lagi dari perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Berikutnya, nah untuk ada perusahaan manufaktur. Barusan kalian sudah mempelajari perbedaan dagang dan manufaktur. Sekarang kita fokuskan perbedaan jurnal penutup dagang dan manufaktur seperti apa. Oke, pengertiannya lagi jurnal penutup untuk perusahaan manufaktur ya berbeda ya, mirip. Ibu bilang mirip. Miripnya dari mana? Mirip kalau menutup bebannya sama, menutup pendapatannya sama, menutup laba atau rugi sama, menutup profit sama. Bedanya kalau di perusahaan manufaktur jurnal penutupnya nambah ada satu, menutup BOP, menutup selisih BOP, dan menutup ikhtisar biaya produksi. Perbedaannya. Perusahaan manufaktur. Coba angkat tangan, yuk. Yang tahu angkat tangan, apa-apa salah tidak apa-apa. Coba angkat tangan ya, silakan. Karena di perusahaan manufaktur terjadi proses produksi, makanya ada harga pokok produksi. Iya, betul sekali. Karena di manufaktur ada proses produksi, di mana perusahaan manufaktur beli barang mentah, raw material, kemudian diolah, diproses menjadi produk setengah jadi, diproses kembali, baru kemudian menjadi produk jadi yang siap dijual. Tuh ya. Kemudian tambahan lagi ya, seperti itu. Nah, langkah jurnal penutup. Nah, sama seperti di perusahaan dagang, di perusahaan manufaktur, metode pencatatannya juga ada dua. Kalau di dagang kalian mencatat persediaan dengan metode fisik dan metode perpaktual. Kalau di manufaktur juga seperti itu ya. Jadi ada metode fisik dan metode perpaktual juga. Pada pembahasan hari ini Ibu fokuskan pada metode fisik. Ada yang masih ingat beda fisik dan perpaktual apa ya? Perbedaan metode fisik dan metode perpaktual. Indah. Kalau pada metode fisik menggunakan akun pembelian, sedangkan pada metode perpaktual menggunakan akun persediaan barang dagangan. Ya, itu dari segi pembelian fisik mencatat ke akun pembelian, perpaktual langsung mencatat ke akun persediaan barang dagangan. Ada lagi? Yang lain, jangan dari terus. Ayo, coba angkat tangan. Yang lain, jangan dari terus ah. Dari segi penjualan, angkat tangan tinggi. Dari segi penjualan, perbedaan pencatatan fisik dan perpaktual seperti apa? Eka, gimana penjualannya Eka? Dari segi penjualan? Kalau yang fisik, membuat satu jurnal. jurnal. Oke, kalau yang perpaktual menyusun? Menyusun 2 jurnal. Apa jurnal tambahan di perpaktual? Harus mencatat adanya? Mencatat? Persediaan. Mencatat adanya harga? Persediaan. Oke, perlu mencatat harga pokok penjualannya dulu ya. Jadi kalau fisik penjualan cukup bikin 1 jurnal, sedangkan kalau perpaktual kalian menyusun 2 jurnal di mana ada pencatatan nilai harga pokok barang yang dijual. Seperti itu. Jadi langkah-langkah jurnal penutup tolong diperhatikan ke slide di depan kalian.
itu biaya overhead pabrik? Yuk, pertanyaannya, masih ingat nggak apa itu biaya overhead pabrik? Angkat tangan tinggi yang tahu. Yang lain gimana? Ya udah Winda, yuk. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Contohnya apa? Masih ingat nggak contohnya? Eka masih ingat? Biaya manajer. Oke, biaya untuk gaji manajer. Manajer kan tidak menangani produksi langsung, jadi bisa dikatakan biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada lagi satu nih. Biaya Eva. Biaya penyusunan mesin. Biaya penyusutan mesin, ya. Jadi bukan termasuk biaya bahan baku, biaya penyusutan mesin juga. Satu lagi ada. Oke, Dewi mau menjawab satu lagi? Biaya bahan penolong. Bagus ya. Satu lagi ada biaya bahan penolong. Dari mana? Dari? Laporan. Iya, ini contoh sebagian dari laporan laba rugi. Jadi, sumber menyusun jurnal penutup didapat dari laporan laba rugi. Seperti ini contoh sebagian laporan laba ruginya. Nah, bagian yang memerlukan jurnal penutup, yang merah-merah ya, sudah ibu tandai. Bagian yang merah-merah ada pembelian bahan baku. Ini yang memerlukan jurnal penutup. Biaya gaji tenaga TKL, tenaga kerja langsung. Kemudian biaya gaji mandor, biaya pemeliharaan. Ya. Jadi debitnya ikhtisan harga pokok produksi, kreditnya adalah ada pembelian bahan baku, biaya gaji TKL, kemudian biaya gaji mandor, biaya pemeliharaan mesin, penyusutan mesin, dan biaya penyusutan bangunan pabrik. Ya, jadi seperti ini nak. Bunyi jurnal penutup yang pertama. Ya, untuk menutup akun biaya beban, biaya bahan baku, TKL dan diperpindah akun ikhtisar harga pokok produksi. Kesimpulannya poin satu ini menutupnya ke akun apa? Ikhtisar harga pokok produksi. Oke. Jadi ada pertanyaan dulu untuk poin satu. Jadi ikhtisar harga pokok produksinya di debitnya, beban-bebannya di sebelah kredit. Oke. Yang kedua langsung dan BOP. Yang kedua kita akan untuk apa? Ikhtisar harga pokok produksi. Lihat nak, di laporan laba rugi sudah ada loh. Nih bagian ikhtisar harga pokok produksi. Sudah ada di papan ya. Ini yang akan kita tutup. Kalau di laporan laba rugi dia posisinya di sebelah apa deh? Apa kreditnya? Debit. Pas tutup bawa ke kredit. Dia saldonya jadi iya. Menutupnya debitnya ikhtisar rugi laba, kreditnya ikhtisar harga pokok produksi. Kesimpulannya, menutup harga pokok produksi ke akun apa? Akun perantara untuk menutup ikhtisar harga pokok produksi itu akun apa? Ikhtisar rugi laba. Ikhtisar rugi laba. Sudah? Setelah diposting nanti, nih perhatikan baik-baik. Setelah diposting nanti jadinya bagaimana harga pokok produksinya, saldo serta penutupnya, perhatikan.
labor. Nah, modal itu kan bertambah dia di kredit, maka ditaruh di kredit ya. Ya. Intinya mungkin utamakan yang dari Eva. Laba membuat modal